Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana Nufus Saleha, angkatan 17, kelompok 4. Akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Pada praanalisis terdapat 3 permasalahan. Yang pertama adalah terdapat obat-obatan yang expired date atau kadaluarsa. Sumber isu ini didapat dari pelayanan publik. Salah satu penyebabnya adalah wabah COVID-19 yang menyebabkan kunjungan pasien berkurang ke puskesmas. Kemudian yang kedua, ada jumlah obat yang selisih. Sumber isu didapat dari pelayanan publik. Penyebabnya salah satunya karena kurangnya tenaga kefarmasian. Yang ketiga, permasalahan ada obat yang tidak tersedia. Sumber isunya pelayanan publik. Salah satu penyebabnya adalah dana dan harga yang mahal. Kemudian masalah ini dilakukan lagi analisis menggunakan metode APKL untuk menentukan isu prioritas. Terdapat 2 isu atau masalah prioritas, yaitu terdapat obat-obatan yang expired date atau kadaluarsa dan ada obat yang tidak tersedia. Kedua permasalahan ini memenuhi persyaratan aktual problematik kekhalayakan dan kelayakan. Untuk mengkerucutkan masalah dilakukan lagi metode USG sehingga didapat permasalahan obat-obatan yang expired date atau kadaluarsa memenuhi scoring 19 pada metode USG. Untuk menentukan akar masalah dari obat-obatan yang expired date, saya mencoba melakukan analisis menggunakan Fishbone sehingga terdapat ada 4 penyebab. Salah satunya adalah kurangnya tenaga kefarmasian dari MEN, kemudian SOP penanganan kadaluarsa yang perlu direvisi, kemudian rata-rata obat itu mempunyai masa kadaluarsa 2-5 tahun. Nah, dari sisi environment atau lingkungan, ini disebabkan oleh kunjungan pasien yang menurun dan pola konsumsi obat menurun akibat wabah COVID-19. Kemudian untuk menghasilkan pemecahan masalah, saya mencoba menganalisis dengan SWOT. Ada strength atau kekuatan internal memiliki SOP penanganan obat expired date. Kemudian yang kedua, kartu stok menggunakan aplikasi komputer. Yang ketiga, puskesmas memiliki dokter praktik. Kemudian weakness atau kelemahan internal, kartu stok di aplikasi komputer belum menampilkan data kadaluarsa sehingga tidak tersedia data instan. Kemudian yang kedua, kurangnya tenaga kefarmasian. Yang ketiga, tidak tersedia data pembelian obat karena pembelian obat dilakukan oleh gudang IFK. Kemudian dari segi opportunity atau peluang, tersedianya juknis standar pelayanan kefarmasian dari Kemenkes. Kemudian adanya ancaman ini dari COVID-19, pola konsumsi yang berubah dan rata-rata obat memiliki expired date 2-5 tahun. Kemudian dilakukan pilihan pemecahan permasalahan. Yang pertama, itu bisa melakukan dengan merekap data kadaluarsa secara manual untuk hasil yang lebih cepat. Yang kedua, hasil dari data kadaluarsa yang secara manual tadi dilakukan rekap data kadaluarsa ke dalam aplikasi. Yang ketiga, berkoordinasi dengan gudang mengenai data pembelian obat. Kemudian yang keempat, menghitung jumlah obat expired dalam rupiah sehingga didapatkan kalkulasi obat expired yang dialami. Sekian analisis saya dan presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.